Perkenalkan, nama lengkap saya Rosania Meli, NIM 2021-270-746. Perkenalkan, nama saya Hamidah Belem, NIM 2021-270-744. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Geritirona, NIM 2021-270-854. Perkenalkan, nama lengkap saya Priska Marian Bedelodo, NIM 2021-270-647. Teman-teman, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya, yakni Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. sudah. Sejarah, tujuan, dan pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang terdiri atas 10 negara di kawasan tersebut. Perhimpunan ini memiliki sejarah dan tujuan pembentukan ASEAN. Sejarah berdirinya ASEAN. Sejarah singkat ASEAN bermula dari pertemuan 5 perwakilan menteri luar negeri dan Asia Tenggara di Bangkok, Thailand pada 5-8 Agustus 1967. 5 perwakilan itu berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Berikut daftar perwakilan dari masing-masing negara. Adam Malik, Indonesia; Tun Abdul Razak, Malaysia; Raja Ratman, Singapura; Tanat Koman, Thailand; Narciso Ramos, Filipina. Para perwakilan dari 5 negara menilai perlu ada suatu organisasi bersama antar negara di kawasan Asia Tenggara untuk memudahkan proses kerjasama berbagai bidang, khususnya setelah lepas dari penjajahan bangsa asing. Selain itu, para perwakilan juga menilai ada kesamaan dari antar negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu persamaan letak wilayah atau secara geografis, persamaan budaya karena ada kemiripan warna kulit, kebiasaan makanan pokok, hingga adat istiadat. Persamaan nasib lantaran persamaan dijajah oleh bangsa asing kecuali Thailand. Persamaan kepentingan, yakni mensejahterakan masyarakatnya di berbagai bidang. Berbagai persamaan ini menjadi latar belakang para perwakilan dari 5 negara di Asia Tenggara sepakat membentuk sebuah organisasi. Kesepakatan ini disebut sebagai Deklarasi Bangkok. Peluncuran Deklarasi Bangkok sekaligus menjadi tanda resmi berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967. Setelah berdiri pada negara anggota juga membuka diri untuk menerima anggota baru. Satu persatu dari negara di kawasan Asia Tenggara pun ikut bergabung ke ASEAN. Berikut daftar anggota ASEAN dan tanggal bergabungnya. Indonesia 8 Agustus 1967, Malaysia 8 Agustus 1967, Singapura pada 8 Agustus 1967, Thailand 8 Agustus 1967, Filipina 8 Agustus 1967, Darussalam pada 7 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos pada 3 Juli 1997, Myanmar pada 3 Juli 1997, Kamboja pada 30 April 1999. Inilah tonggak sejarah dan tujuan pembentukan ASEAN. Namun, para negara anggota merancang kembali tujuan pembentukan organisasi secara lebih rinci. Tujuan pembentukan ASEAN. Berikut tujuan ASEAN didirikan yang tertuang di Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pendiri: mempercepat pertumbuhan ekonomi,
kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan dalam wilayah ASEAN. Kerjasama antara negara-negara ASEAN. 1. Bidang budaya. Dalam bidang budaya, negara ASEAN memiliki misi kerjasama berikut ini. 1. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif untuk membangun ekonomi dan memajukan inovasi di ASEAN. 2. Memajukan hak berbudaya inklusif di wilayah masyarakat ASEAN. 3. Menjadi ASEAN proaktif secara global dalam memberikan peran kebudayaan. 4. Memerangi ekstremisme yang berasal dari kurangnya pemahaman antara budaya. 5. Meningkatkan kemampuan pengelolaan warisan budaya dengan melibatkan pembuatan kebijakan kalangan ahli, praktisi, dan institusi budaya. 6. Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan apresiasi terhadap sejarah, budaya, tradisi, dan nilai-nilai di tengah masyarakat ASEAN. 2. Bidang sosial. Untuk bidang sosial, kerjasama negara ASEAN memiliki misi yakni 1. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk ASEAN. 2. Penanggulangan bencana di negara anggota ASEAN. 3. Meningkatkan kesejahteraan sosial anggota ASEAN. 4. Meningkatkan perlindungan sosial anggota ASEAN. 5. Meningkatkan kualitas sasaran kesehatan di ASEAN. 3. Bidang politik. Selanjutnya dalam bidang politik, misi kerjasama negara ASEAN yang disusun adalah sebagai berikut. 1. Menjaga stabilitas politik di wilayah negara ASEAN. 2. Meningkatkan keamanan dan perdamaian di wilayah negara ASEAN. 3. Menjamin tercapainya kebijakan pelanggaran penggunaan Begini bunyi 5 sila Pancasila. Sila-sila terdapat di Pancasila memiliki lambang dan maknanya masing-masing. Lambang atau simbol tersebut terdapat di perisai dada Garuda Pancasila. Pancasila dasar merupakan dasar negara Indonesia yang penting dipahami oleh seluruh masyarakat layaknya sebuah rumah. Negara juga membutuhkan fondasi atau dasar yang kokoh agar bisa melindungi orang-orang di dalamnya.
Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan oleh para pendiri negara agar bisa menjadi pedoman kehidupan di Indonesia. Pancasila terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca memiliki arti 5 dan sila berarti dasar. Secara keseluruhan, Pancasila berarti 5 dasar. Dari negara Indonesia, bunyi sila-sila Pancasila yang diketahui dan dipahami adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Lambang negara dan simbol sila Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat dan besar. Lambang negara Indonesia memiliki warna kuning merah menunjukkan keagungan. Terdapat perisai di bagian dada Garuda yang melambangkan perjuangan serta perlindungan diri agar bisa mencapai tujuan. Terdapat garis hitam tebal pada Pancasila yang melambangkan garis khatulistiwa yang melintasi negara merdeka dan berdaulat. Garuda Pancasila memiliki jumlah bulu serta simbol-simbol lain yang memiliki makna khusus. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila diantaranya sayap 17 bulu pada masing-masing sayap, ekor 8 bulu, pangkal ekor 19 bulu, leher 45 bulu. Jumlah keseluruhan bulu tersebut melambangkan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hari di mana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan sebagai bangsa yang merdeka. Terdapat pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pita tersebut mencengkram oleh kaki Garuda. Di dalam perisai terdapat simbol-simbol dari Pancasila yang memiliki arti yang mendalam. Berikut ini simbol sila Pancasila serta artinya. Yang pertama, bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning dengan latar belakang hitam terletak di bagian tengah perisai. Gambar bintang ini menjadi lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dari simbol ini adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa